gini bos, kalau kamu tetap ngotot membandingkan dengan negaramu, maka jangan bikin usaha di negara sini deh. Yang paling banyak terjadi saya temukan, bahkan saya perdebatkan dengan beberapa top manajemen dari perusahaan, termasuk orang asingnya, termasuk beberapa ownernya yang orang asing, itu seringkali mereka mencoba membandingkan dengan negara asal mereka. Oke. Terus hal paling mendasar mereka bilang, 3 bulan itu tidak cukup Dan untuk menilai seseorang ini bagus atau tidak. Kenapa nggak Terus- PKW? Nah, terus saya bilang sama mereka, kalau 3 bulan itu tidak cukup, maka buatlah skala prioritas. Karena kita dalam hukum kita tidak mungkin menambahnya lebih dari 3 bulan. Iya. Tidak mungkin memperpanjangnya. Jadi alih-alih kita ribut mencari trik nakal, Iya. cara kotor untuk memperpanjang masa percobaan, dengan magang lah, dengan outsourcing lah, dengan PKWT lah, mending kita membuat prioritas. Iya. Anggaplah gini, anggaplah untuk menentukan karyawan bisa dipermanen, lulus masa percobaan, menurut versi negaramu adalah 10 poin. Dan versi negaramu bilang bahwa itu minimal 6 bulan. Ya. Itu pun bisa diperpanjang. Betul. Ada Pak, negara tetangga kita yang bicara 6 bulan minimal dan bisa diperpanjang. Ya kan? Itu ada. Saya nggak mau sebut negaranya ya. Ya. Ntar saya diomelin orang. Kemudian saya bilang sama mereka, anggaplah itu 10 poin. Nah, dari 10 poin yang bisa dinilai dalam 6 bulan, ambil skala prioritas. Kalau itu harus dinilai dalam 3 bulan, apa basicnya yang paling rendah yang bisa dinilai dalam 3 bulan dari 10 itu apa? Oh, ternyata cuma 4 dan cuma 4 poin yang bisa dinilai dalam 3 bulan. Ya sudah, nilai 4 bulan itu, nilailah 4 poin itu dalam 3 bulan. Waktu yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Nilainya 4, jangan nilai memaksakan dari 10. Ya. Sehingga kalau sudah terpenuhi 4 poin tadi, maka masukkan dia permanen. Ya. Sisanya peningkatan kompetensi. Betul. Nah, itulah people development. Ya. Itulah training dan sebagainya. Betul. Ya kan? 6-nya masukkan ke sana. Ya. Tapi kalau kita paksakan, tentu nggak akan cukup dan kita yang frustasi. Betul. Udah gitu kita fokusnya keliru lagi. Fokusnya bukan meningkatkan produktivitas karyawan, tapi justru mencari cara ngakalin karyawan. Betul. Yang menjadi justru membuat keadaan menjadi tidak produktif. Betul. Tapi dan di negaraku tuh begini-begini. Mereka selalu bilang negara ke negaraku. Saya bilang ke mereka, gini bos, kalau kamu tetap ngotot membandingkan dengan negaramu, maka jangan bikin usaha di negara sini deh. Karena hukumnya negaramu dan negaraku beda. Gitu. Jadi mending pulang aja ke negaramu, bikin usahamu sendiri di sana. Pertanyaannya adalah kenapa kamu kok datang ke negaraku? Kan gitu. Kok nggak kamu bikin di negaramu aja kalau memang negaramu lebih baik? Akhirnya negaramu negaramu, negaraku negaraku.